Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa sebelum kita bersama-sama belajar akan firman-Nya. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa kami yang di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu. Kami bersyukur untuk segenap pertolongan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur, kami menikmati kembali hari baru. Tuhan sudah menjaga kami sepanjang kawal malam dalam istirahat kami. Kami bawa pujian kami bagi-Mu Tuhan. Kami agungkan Engkau ya Allah dan Raja kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih yang tak terhingga untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu, kami meninggikan Engkau. Tuhan Yesus, pagi ini kami membutuhkan pimpinan-Mu, bimbingan-Mu melalui firman. Pimpinlah hamba-Mu dan urapi, berkati Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing yang bersama dengan hamba-Mu saat ini untuk belajar akan firman. Jaga hati kami, pendengaran kami, pikiran kami untuk tetap terarah dan terkonsentrasi kepada firman Tuhan. Segala tipu muslihat iblis yang ingin merenggut mengambil berkat firman-Mu, kami tolak, hancurkan, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami mau belajar firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersama belajar untuk hidup bertekun. Hidup bertekun. Bapak Ibu Saudara, dalam Amsal pasal 27 ayat yang ke-18 mengatakan demikian. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Allah, pentingnya bertekun dalam hidup kita. Bertekun dalam hal apa? Bertekun dalam hal apa saja? Bagian ini mengingatkan berkat orang yang bertekun. Bertekun itu di sini diceritakan seperti siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya. Memelihara pohon ara, Bapak Ibu Saudara, pohon ara ini adalah tanaman yang akan berbuah bukan dalam waktu yang singkat, ya. Pohon ara ini di tempat suhu yang kering sebenarnya harus ditanam, dan ternyata pohon ara ini untuk menghasilkan buah yang baik tidak perlu waktu yang sebentar, harus waktu yang lama. Tahun pertama dan tahun kedua itu adalah tahun pertumbuhan batang pohon dan juga akarnya. Di akhir tahun kedua biasanya sudah mulai berbuah, tapi hasilnya sangat sedikit. Demikian juga tahun ketiga dan keempat mulai sedikit lebih banyak, tapi belum maksimal. Kapan buah pohon ara ini akan berbuah maksimal dan bagus? Yaitu setelah tahun kelima. Setelah tahun kelima, buah pohon ara itu akan menjadi maksimal dan terus bagus dan menikmati buah yang sangat baik jika, ini yang paling penting, jika dipelihara dengan baik. Jika dipelihara dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, makanya dikatakan siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya. Bapak Ibu, pohon ara yang dipelihara bukan yang ditanam, ya. Karena kadang ada orang menanam pohon ara tetapi tidak memeliharanya. Ya tunggu air hujan turun, ya silahkan hidup aja gitu. Atau disiram-siram saja. Ya tapi tidak dirawat dengan baik, ya dia akan menghasilkan buah. Tapi buahnya ya sesuai dengan bagaimana dia memperlakukan pohon ara itu. Saya melihat ada sebuah tanaman pohon ara tapi ya buahnya tidak banyak karena dia tidak diperlakukan dengan baik. Saya belum menanam, tapi saya sudah melihat langsung dan buahnya bagaimana saya sudah memetiknya. Saya secara langsung kalau memelihara itu saya baru menanam tanaman semangka karena almarhum bapak saya petani semangka, juga petani melon. Jadi kami tiap anak-anak itu dilatih bagaimana memelihara tanaman semangka itu.
ada perbedaan. Ini berbicara tentang ketekunan. Jadi kalau kita menanam semangka, biasanya Bapak Ibu mungkin pernah makan terus bijinya jatuh gitu aja ya. Biasanya di tempat-tempat sampah itu ada, kalau biasanya di tanah-tanah ya, bisa dia tumbuh. Kadang-kadang keluar buahnya. Tapi kenapa buahnya tidak besar? Ya karena di hasil tumbuh aja mungkin kita hanya nyiramin dan kita tidak mengerti bagaimana cara memeliharanya. Kami dalam pertanian semangka, bapak saya mengajarkan jurus-jurusnya. Jadi semangka itu kalau mau hasilnya baik, disiramnya airnya sebanyak berapa? Terus berapa kali dia harus disiram? Kapan saja dia harus diberi pupuk? Dalam satu pohon berapa buah yang boleh tumbuh besar? Sekalipun bunganya banyak dan nanti akan muncul bakal buah, kalau mau dapat hasil yang maksimal itu berapa yang boleh? Nah itu ada. Nah kalau kita memelihara dengan begitu memperhatikan cara menyiram, waktu menyiram, jumlah air yang akan disiramkan, jenis pupuknya seperti apa, itu perlu ketekunan. Tapi pohon semangka nggak selama pohon ara. Pohon ara tunggu waktu 5 tahun baru bisa menikmati panen yang maksimal. Saya waktu mempelajari bagian ini dan belajar, oh Tuhan, ternyata demikian. Saya menikmati bagaimana menanam dan merawat dan memelihara dan menjaga kebun semangka itu sampai nanti di hasilnya berbuah dan buahnya sampai merah bagus sekali. Itu berapa itu rasanya sudah kelamaan ya gitu. Tapi ini perlu ketekunan, dan tapi Alkitab mau mengingatkan, Alkitab mau mengajarkan kepada kita untuk bertekun, karena orang yang bertekun akan menikmati hasilnya. Bertekun ini butuh perjuangan. Musuh ketekunan itu apa? Kebosanan. Musuh ketekunan itu apa? Kemalasan, capek, gak suka. Tapi Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengajarkan siapa yang tekun dia akan menikmati buahnya. Bertekun dan setia. Bertekun dan setia. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang memelihara pohon ara ini mengingatkan dan menyatakan sebagai sebuah ungkapan gambaran ya, atau figuratif yang bisa kita pakai untuk belajar bahwa apapun yang sedang dipercayakan kepada kita, kalau kita pelihara, itu kita akan menikmati hasilnya. Seperti seorang petani pohon ara, kalau dia memelihara pohonnya dari tahun ke tahun, oh ini masih tahun pertama dan kedua, ngapainlah dirawat, biar aja toh nanti buahnya 5 tahun lagi. Kita tunggu akhir-akhir tahun baru kita rawat. Udah telat. Akarnya, pertumbuhannya berbeda, batang pohonnya beda kesehatannya, dan nanti bagaimana kekuatan pohon berbeda Bapak Ibu Saudara. Tapi siapa yang bertekun, oh ini memang belum waktunya berbuah, tapi diurus dengan baik, diperhatikan dengan baik, dijaga dengan baik, diberi airnya secukupnya, diberi pupuknya semua dengan telaten ya bahasanya gitu. Dengan tekun dikerjakan, dengan setia dirawat dengan baik, dia akan menikmati buah ara yang manis, yang lebat, dan dia akan puas dengan itu. Mengingatkan apapun yang dipercayakan kepada kita, mari kita kerjakan dengan tekun dan setia. Bapak Ibu Saudara, jika kepada Bapak Ibu Saudara dipercayakan seorang anak itu nggak ujuk-ujuk besar, jadi seorang sarjana, jadi seorang yang bijak. Anak baru lahir belum memahami apa-apa. Saat ini banyak sekali saya banyak menemukan, entah karena mungkin ini di sekitar kota gitu ya, di dalam itu gejala atau kasus yang ada pada anak-anak masa sekarang ini adalah speech delay, keterlambatan bicara. Dan apa sebenarnya penyebabnya? Salah satunya adalah karena orang tua terlalu sibuk sehingga jarang mengajak anak bicara. Maka kosakata library-nya, perpustakaan kata-katanya sangat minim. Dia tidak memahami perasaannya, bagaimana dia mengungkapkan, minim kata-kata. Kenapa? Sama seperti pohon ara yang hanya ditanam tapi nggak dipelihara.
punya anak, diberi anak oleh Tuhan. Ini miliknya Tuhan loh. Tapi kita males ngajarin dia bicara. Bukan males, mungkin terlalu sibuk sampai nggak ada waktu. Ya udahlah, dibayarkan aja babysitter gitu untuk menjaga, untuk mengurus dia. Anak itu nggak dipercayakan oleh Tuhan untuk diasuh orang, tapi kita yang mengasuh. Bapak ibu saudara akan menikmati buahnya. Bagaimana seorang ibu yang dengan telaten mengajar anaknya bicara, vocabulary-nya, kata-katanya, dia simpanan kata-kata, kosakatanya dia akan banyak. Anak yang selalu ditanam dengan kata-kata yang kasar, yang tersimpan dalam pikirannya juga kata-kata yang kasar. Bagaimana anak bisa mengeluarkan kata-kata yang menghormati ibunya, yang lembut kepada ibunya, kalau yang dia terima tiap-tiap hari hanya bentakan dari suara mama dan papa? Apa yang kita lakukan itu yang nanti akan kita rasakan. Bagaimana seseorang memelihara, dia akan menikmati dan memetik hasilnya. Kalau dalam rumah tangga, suami istri memelihara relasi dengan Tuhan secara tekun dengan baik, maka rumah tangga itu, suami istri itu akan menikmati buahnya. Memelihara itu susah, iya. Kadang-kadang suami istri beda budaya, beda nada suara. Kadang-kadang suami istri beda maksud karena yang satu berangkat dari pikiran, yang satu berangkat dari perasaan. Tapi berusaha, bertekun, menyatukan hati, bertekun, membina kebersamaan, relasi, komunikasi, belajar firman Tuhan bersama, merenungkan firman Tuhan bersama, akan menikmati hasil buahnya. Rumah tangga itu akhirnya akan menemukan kuncinya, akan menikmati buah damai sejahtera. Bapak ibu saudara, orang yang bertekun dan orang yang setia pasti akan menikmati buahnya. Bagaimana anak-anak akan menghormati orang tua. Anak-anak yang menghormati orang tua, suatu hari anak-anak juga akan menjadi orang tua yang juga akan dihormati oleh anak-anaknya. Tapi jika saudara-saudara sekarang masih muda, merasa kuat, terus sembarangan sama orang tua, suatu hari anak-anak saudara juga akan memperlakukan demikian, bahkan mungkin lebih buruk. Saudara-saudara, apa yang sedang kita lakukan? Bagaimana kita memelihara tanggung jawab, memelihara kepercayaan kita? Dikatakan ini tentang pekerjaan ayat yang bagian terakhirnya itu. Siapa menjaga tuannya? Siapa menjaga kepercayaan apa yang sedang diperintahkan oleh tuannya, dan kepercayaan itu dijaga dengan baik, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dikatakan dia akan dihormati juga dengan sungguh-sungguh. Dia akan mendapatkan penghormatan karena dia hamba yang tekun dan setia. Bukankah ini juga yang Tuhan Yesus katakan? Hai hambaku yang baik dan setia, hamba yang mengerjakan 5 talenta, mengelolanya dengan sungguh-sungguh, akan menikmati suatu hari saat Tuhan membuat perhitungan. Tuhan melihat hamba yang menjaga kepercayaan itu, hamba yang menjaga kepercayaan dari Tuhan, mengerjakan tugasnya dengan tekun dan setia. Dia juga akan menerima kemuliaan. Dia akan menerima penghormatan. Dia akan menikmati sambutan dan pujian dari Sang Tuhan. Bapak ibu saudara, mari tetap bertekun, mengerjakan segala sesuatu dengan tekun dan setia. Karena orang yang bertekun itu pasti akan menikmati hasilnya. Hasil tidak langsung saat kita bekerja hari ini, langsung hasilnya dapat, tidak. Mungkin saat Bapak ibu saudara membesarkan anak, perlu waktu untuk bertahun-tahun mendampingi mereka. Tapi ada masanya mereka nggak bisa lagi kita dampingi, dan kita akan menikmati buahnya. Anak yang dari kecil dengan sabar orang tuanya mengajari, membaca, mengajari, menghormati orang lain, mengajarnya berdoa, itu berulang-ulang karena memang dia tidak paham. Seringkali orang tua protes, kamu tuh jadi anak yang diem po, duduk tenang. Untung anaknya nggak jawab, iya ma, kalau duduk tenang itu lansia namanya. Seringkali kita minta anak-anak jadi kayak orang lansia yang duduk tenang dan diam. Nggak bisa. Memang umurnya mereka harus bergerak. Dan bagaimana kita mengajari mereka manajemen kegiatannya, gerakannya untuk hal itu. Mengaturnya untuk dia bertumbuh dengan baik.
orang yang bertekun mengerjakan pengasuhan, orang yang bekerja dengan tekun dan setia membangun rumah tangganya, pastilah akan menikmati hasilnya. Saat ini mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang sedang bermasalah dalam rumah tangga. Pertanyaannya, sudahkah kita bertekun mencintainya? Sudahkah kita bertekun berjuang untuk sabar kepadanya? Sudahkah kita bertekun mendoakannya, berlutut menangisi dia? Sudahkah kita bertekun bertahun-tahun? Tidak akan ada doa yang sia-sia. Tidak akan ada ketekunan yang sia-sia. Karena siapa bertekun, siapa memelihara pohon ara itu, dia akan menikmati buahnya. Siapa memelihara rumah tangganya, memelihara pasangannya, memelihara anak-anaknya, dia akan menikmati buahnya. Bapak Ibu Saudara, selamat bertekun dan selamat menantikan buah yang Tuhan akan berikan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih banyak. Tuhan sangat baik. Engkau Tuhan mempercayakan tiap-tiap hal kepada tiap-tiap kami. Dan kami percaya Engkau Tuhan akan memampukan kami mengerjakannya dengan tekun dan setia. Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, mampukan kami hari ini untuk memelihara rumah tangga kami, memelihara pasangan kami, memelihara anak-anak kami, memelihara pelayanan kami, melihara dengan sungguh-sungguh tiap hal yang Tuhan sudah percayakan untuk kami kerjakan. Tuhan, kami berterima kasih dan Tuhan berkati setiap apa hal yang akan dikerjakan Bapak Ibu Saudara dan kami akan lakukan hari ini. Berkati keluar masuk kami, Tuhan tolong kami dan Tuhan jaga berkati kami. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.